Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ronawan Juniat Moko selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dari kelompok 12 bisa melaksanakan presentasi ini tanpa halangan suatu apa. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai UGF atau ANOVA, Analysis of Variance. Sebelumnya izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama saya sendiri, Vian Sunarintias Iksan Pratama dengan NIM 215221205. Kemudian yang kedua Karisma Eka Putri dengan NIM 215221218. Kemudian yang ketiga Yuliana Sari dengan NIM 215221231. Pendahuluan. Varians untuk sekumpulan data melukiskan derajat perbedaan atau variasi nilai data individu yang ada dalam kelompok data tersebut. Secara umum, varians dapat digolongkan ke dalam varians sistematik dan varians galat. Varians sistematik adalah pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu jalur tertentu dibanding ke jalur lain. Salah satu jenis varians sistematik dalam kumpulan data hasil penelitian adalah varians antar kelompok atau disebut juga dengan varians eksperimental. Varians ini menggambarkan adanya perbedaan antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Dengan demikian, varians ini terjadi karena adanya perbedaan antara kelompok-kelompok individu. Jika uji kesamaan dua rata-rata atau uji T digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan dua rata-rata, maka uji beberapa rata-rata digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan beberapa rata-rata. Uji ini disebut dengan nama Analysis of Variance, ANOVA atau ANAVA. Kita ketahui bahwa kumpulan hasil pengamatan mengenai sesuatu hal, skor hasil belajar siswa, berat bayi yang baru lahir misalnya. Nilai datanya bervariasi dari yang satu dengan yang lain. Karena adanya variasi ini untuk sekumpulan data, telah dihitung alat ukurnya, yaitu varians. Varians bersama rata-rata juga telah banyak digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai populasi. Baik secara deskriptif maupun induktif, melalui penaksiran dan pengujian hipotesis mengenai parameter. Uji ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Metode analisis ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Uji ANOVA juga adalah bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif. Hipotesis 0 dari uji ANOVA adalah bahwa data adalah simple random dari populasi yang sama sehingga memiliki ekspektasi mean dan varian yang sama. Sebagai contoh penelitian perbedaan perlakuan terhadap simple pasien yang sama. Hipotesis 0-nya adalah semua perlakuan akan memiliki efek yang sama. Kemudian subbab yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian ANOVA. Kedua, ciri-ciri dan kriteria ANOVA. Ketiga, ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Yang keempat, ANOVA dua arah, two way ANOVA. Kemudian yang kelima yang terakhir, analisis setelah
ANOVA atau post hoc. Bab pertama, pengertian ANOVA. Analysis of variance merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen skala atau skala metrik dengan satu atau lebih variabel independen atau skala non-metrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua. Misalkan kita ingin mengetahui apakah pengalaman kerja sebelumnya atau variabel dependen dipengaruhi oleh jabatan atau job kategori atau variabel independen skala kategori. Hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen disebut one-way ANOVA. Pada kasus satu dependent metrik dan dua atau tiga variabel independen kategorikal sering disebut two-way ANOVA dan three-way ANOVA. ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama atau main effect dan pengaruh interaksi atau interaction effect dari variabel independen kategorikal atau sering disebut faktor terhadap variabel dependent metrik. Pengaruh utama main effect adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependent. Sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh bersama atau joint effect dua atau lebih variabel dependen terhadap variabel independen. ANOVA Analysis of Variance digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Teknik analisis komparatif dengan menggunakan testi, yakni dengan mencari perbedaan yang signifikan dari dua buah mean, hanya efektif bila jumlah variabelnya dua. Untuk mengatasi hal tersebut, ada teknik analisis komparatif yang lebih baik, yaitu Analysis of Variance yang disingkat ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. Adapun asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah yang pertama, kenormalan. Distribusi data harus normal. Agar data berdistribusi normal, dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Yang kedua, kesamaan variansi. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, pada kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Yang ketiga, kesamaan pengamatan bebas. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. ANOVA lebih akurat digunakan untuk sejumlah sampel yang sama pada setiap kelompoknya. Misalkan, masing-masing variabel setiap kelompok jumlah sampel atau respondennya sama-sama 250 orang. Bab yang kedua, ciri-ciri dan kriteria ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini adalah adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin. Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lain adalah variabel respons berskala data rasio atau interval atau numerik atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat, perlakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut.
ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu yang pertama, klasifikasi satu arah atau one-way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan atau kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Yang kedua, klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Yang ketiga, klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Yang ketiga yaitu ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. ANOVA satu arah atau one-way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas, dengan sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikatan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan. Maka, antara faktor tidak mempunyai interaksi. Adapun tiga bagian pengukuran variabilitas pada data yang akan dianalisis dengan ANOVA antara lain: yang pertama, variabilitas antar kelompok atau between treatments variability, yaitu variabilitas antar kelompok adalah variansi min kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variasi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok jika rumusannya yaitu jika A sama dengan sigma T kuadrat per N dikurangi G kuadrat per N. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok atau within treatment variability. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam, yaitu JKD. Rumusnya yaitu JKD sama dengan JK SMK. Yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpanan total atau total sum of square, yaitu jumlah kuadrat penyimpanan total adalah jumlah kuadrat selisih antar skor individual dan min totalnya atau JKT. Rumusnya yaitu JKT sama dengan JKA plus JKD. Kemudian prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. Yang pertama, menentukan hipotesis H0 dan H1 atau H inverse. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau A. Yang ketiga, tentukan derajat kebebasan atau DF. Analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. Lalu menentukan daerah kritis, menentukan kriteria pengujian, keputusan pasca ANOVA, dan kesimpulan. Kemudian yang keempat yaitu ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa berperlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan atau blok sehingga keragaman antar kelompok sangat besar, tetapi kecil dalam kelompok sendiri. Tujuannya dan pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang manajer teknik menguji apakah ada pengaruh antar jenis
pelumas yang dipergunakan pada roda pendorong dengan kecepatan roda pendorong terhadap hasil penyamaan sebuah karung plastik pada mesin sirkular. Kemudian yang kelima yaitu analisis setelah ANOVA atau post hoc. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA atau post hoc dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F-hitung dan yaitu V-hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F-hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Turkey, HSD, Bonferroni, Sidax, Kerr, Duncan, dan lain-lainnya. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut. A. Menghitung Turkey HSD dengan rumus HSD sama dengan Q akar RKD per N. Yang kedua, mencari perbedaan rata-rata antar kelompok, itu menghitung rata-rata masing-masing kelompok dengan rumus XM sama dengan sigma XM per NM. Selanjutnya, membandingkan perbedaan rata-rata antar kelompok dengan nilai HSD. Bila perbedaan rata-rata lebih besar dan nilai HSD berarti ada perbedaan yang signifikan. Tetapi bila lebih kecil dari nilai HSD maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.